gimana sih kok bisa tertarik jadi diakon? Enggak, kita nggak mau nanya kenapa Oke, bisa oke. tertarik jadi seorang imam, tapi Ah. penasaran aja gitu perjalanannya. Oke. Saya itu dikerjain, dikasih jubah suster-susteran karena itu kostum buat Hari Kartini. Tante-tante Oke. saya dulu. Ya udah gitu ya, itu cerita. Ada pergumulan ada karena kadang saya sampai ke titik bingung untuk apa sih semua ini. Buat Pernah apa? ada di titik Iya. itu? Buat apa saya tinggal di asrama? Buat apa saya jadi pastor? Buat apa gitu. Saya pernah tugas setahun di rumah retret Civita di Ciputat. Iya. Nah, di sana itu yang Projo Jakarta saya doang. Oke. Nah, frater. Selebihnya itu ada romo-romo dari berbagai tarekat, ada suster, bruder. Yep. Dan itu yang orang Jakarta saya doang. Yang lain dari daerah. Iya. Dengan latar belakang masing-masing, saya merasa terasing, sendirian. Oke. Manusiawi banget itu, betul. Saya juga nggak tiap kali ada masalah terus saya buka Alkitab gitu kan, enggak. Iya. Saya nggak muter lagu rohani juga enggak. Oke. Kadang ya udah tidur. Udah istirahat. Mm-mm. Atau jalan-jalan, main, jajan, makan sendiri, me time, gitu kan? Ya, itu bagian dari hidup kita. Capek-capek ngelayanin umat, doain mereka, toh juga umatnya pada berantem, mau dikasih tahu macam-macam juga ngeyel. Iya. Nah ya, dalam situasi seperti itu belum lagi nanti kalau dengar berita-berita yang ya menyedihkan ketika ada umat kena masalah keluarga, ribut, itu kan capek ya dengerin Iya. kayak gitu. Nah, ya udah, kadang berpikir lagi. Tapi ya begitu, dalam konteks hidup saya nggak selalu jelas jawabannya apa, tapi saya merasa Tuhan hadir di situ. Ayo pelan-pelan, nggak apa-apa. Saya kayak Yesus manggul salib juga kan ya. Buat apa coba sampai ke atas sana meninggal, wafat. Dan toh dunia juga tetap berdosa. Tapi ya dia jalanin sampai tuntas. Itu sih yang jadi kekuatan saya. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu ya kadang. Iya. Tapi memang nggak ada jawabannya ya diakon. Gak ada. Iya selain dialami, dijalanin, dibawa dalam Tuhan. Kalau saya. Iya. Gitu. Oke. Sebagai nggak seorang ya banyak sekali anak-anak muda yang mungkin kalau aku pribadi juga merasakan gitu ya. Tapi itulah maksudnya latihan rohani seperti itu yang sampai saat ini masih susah sekali untuk dilakukan. Untuk menilik lebih dalam, walaupun pada akhirnya ya aku selalu berada di titik aku sadar betul bahwa ya ujung-ujungnya aku nggak bisa lari dari Tuhan juga. Aku pernah sedikit sharing, jadi mungkin karena udah burn out ya namanya orang kalau misalnya udah kacau pikirannya ngelantur kan, ngomongnya kemana-mana. Jadi betenya sama Tuhan gitu. Misalnya kenapa sih kok harus kayak gini, kenapa sih harus secapek ini gitu, pertanyaan-pertanyaan selalu muncul. Kenapa kita harus kerja, kenapa kita harus bangun pagi dan lain sebagainya gitu. Tapi ya udah, hal itu ternyata bikin jengkel gitu kalau dipikirin terus-terusan dan malah jadi bete sama Tuhan dan ngerasa kayak makin dipertanyakan kok Tuhan malah makin kasih jawaban yang rancu gitu loh. Ini harus kemana? Cari jawabannya, ini harus gimana? Tapi ya ternyata ada juga di titik dimana aha momen itu tadi ya, maksudnya oh aku paham sih kenapa Tuhan izinin hal ini terjadi. Oh aku paham sih kenapa Tuhan mau aku seperti ini. Dan itu ternyata perlu waktu banget ya. Iya, nggak langsung di momen itu kan, tapi Iya. butuh waktu berapa lama baru. Iya. Tapi susah ya, maksudnya susah menjadi ya. seorang ya menjadi orang yang kalau dikatakan punya agama ya semua orang punya agama gitu. Tapi punya iman yang besar, punya iman yang luas untuk bisa memahami itu semua nggak gampang banget. Iya. ternyata. Ya Yesus sendiri kan ngomong ya nggak usah iman yang besar-besar ya, iman yang sebiji sesawi aja. Aku pernah lihat loh biji sesawi itu ternyata kecil banget ya. Kecil banget. Kayak ini aja ketumbar. Iya. Iya, Tapi kan kayak lebih gitu. kecil lagi dari Lebih itu. kecil lagi ya. Iya, kayak selasih. Kayak selasih ya. Ya itu. Gimana sekecil itu loh, luar Iya. biasa. Jadi ya percaya bahwa Tuhan nanti hadir di situ ya.
Oke. Iya, udah jadi serius banget kita saudara-saudara. Tadi klepernya udah belum 25 Iya, menit. Kleper udah 25 menit. Gimana Arthur, udah lapar? Hah? Avel, masih hidup? Puji Tuhan. Oke. Gimana? Ada nggak sih pengalaman yang mau diakon bagikan lagi? Pengalaman apa ya? Saya pernah dimarahin umat Kelapa Gading. Karena apa? Karena salah sebut. Oh, oke, aku udah pernah denger deh. Iya, Tapi boleh dibagikan. Iya, ini pernah cerita kan aku juga. Tapi nanti orangnya denger lagi. Gak apa-apa, kan Iya. gak ada yang tahu. Iya, jadi sekali waktu pagi-pagi saya nyapa, selamat pagi Oma, gitu ya. Ternyata nggak bisa diterima jawaban itu. Saya Oke. dipanggil, maksud kamu apa manggil saya Oma? Emang kamu tahu umur saya berapa? Ya maaf aja, memang di mata saya emang udah tua ya, udah nenek-nenek. Tapi dia nggak mau dipanggil Oma. Maksudnya rambutnya beruban putih gitu. Ya, jadi ya, iya. ya maaf. Ya saya nggak bisa ngomong lain ya. Saya minta maaf ya. Itu menyinggung hati dia Iya, betul iya, ya. iya. Meskipun kadang heran, tapi ternyata ya. Tapi sampai sekarang masih mempertanyakan, kan umurnya berapa sih gitu? Lah udahlah itu mikirin kayak begitu udah malah pusing. Mending mikirin yang lainnya. Oh, oke. Iya. Akhirnya selesailah di situ. Selesai ya, relasi kami juga menjadi baik kembali, saling sapa. Oh, oke. Masih Loh. sering ketemu berarti. Masih sering ketemu ya. Itu pelajaran untuk saya menghargai orang lain. Ya begitulah. Oke. Diakon, itu dari tadi biasanya ya kalau Iya. misalnya di Pusaka itu kita selalu punya pajangan-pajangan Oh, entah oke. mainan kesukaannya Iya. atau figura dan lain sebagainya. Oh, Tapi ini oke. tuh nggak ada sama sekali punya diakon, gimana? Iya, karena di kamar saya juga polosan nggak ada apa-apa gitu loh. Serius? Iya, saya ini agak nggak suka pajangan-pajangan gitu, nggak gitu tertarik ya. Oke. Kalau bisa simple meja kosong kali ya, udah ada laptop, handphone dah cukup. Oh gitu. Iya. Sangat Terus apa lagi? minimalis ya. Iya kursi ya udah cukup kursi. Apa lagi? Pajangan ornamen macam-macam enggak. Susah buat saya karena nanti kalau saya pindah Ngangkutnya ribet. ngangkutnya susah gitu ya. Jadi daripada ya ini aja lah, ini punya Davin nih. Semuanya punya Davin kayaknya. Iya nih Titanic nih, beli di Singapura katanya nih. Usih. Goyang-goyang nih. Gak ada yang mau dibagikan gitu. Apa diakon Apa apa giveaway? enggak lah. Diakon ada hobi nggak sih? Tadi ngobrol-ngobrol juga sebelumnya aku ngobrol sama Diakon. Kalau kita tadi itu kan ngobrolin ini nih. Apa? Kita ambil sedikit punyanya si Davin nih. Apa Hot Wheels? Hot Wheels ini banyak loh ternyata. Hot Wheels 500.000. Kita nggak perlu unboxing ya. Iya, nggak usah. Tapi aku tuh ngerasa nggak worth it kan ya. Tadi kita ngobrol nggak worth it banget sih 500.000 buat ginian. Kalau buat aku better kita beli skincare dan lain-lain gitu. Itu sudut pandang seorang wanita misalnya Oke, gitu. oke. Dari Diakon sendiri gimana? Ini nggak worth it nih gitu. Yang worth it itu apa? Maksudnya Iya. biasanya menghabiskan uang untuk apa? Ya kalau untuk saya ya nggak worth it ya. Tapi kan buat orang lain mungkin ini sangat berarti ya. Betul. Dia punya apa ya? Ya aha momen sendiri kali dengan ini. Atau dia menemukan sesuatu, menemukan Tuhan dari mainan-mainan ini bisa juga. Ternyata Tuhan luar biasa ya, bisa menciptakan tangan manusia yang hebat. Iya, nembus wah kagum gitu kan ya. Tapi kalau saya apa ya? Ya paling jajan di dekat Yakobus itu ada food court. Iya. Kodamar ya. Saya ke situ. Terus ya udah jajan es teler, es campur. Tuh. Dia kan sendiri ke sana. Iya sendiri mas sama pacar. Ya. Ini aha momen nih. Iya. Itu. Oke. Lihat apa lagi ya? Ya keliling-keliling komplek TNI AL itu jalan sore. Kadang motoran keliling Kelapa Gading, nengokin temen di Cempaka Putih. Atau ya nyetir sendiri muter-muter sambil nyetel lagu kenceng-kenceng sambil nyanyi gitu. Ya itulah momen-momen quality time-nya. Tapi aku pernah dengar Diakon itu sempat ada ngajar pelajaran kayak apa sih, baca tulis. Oh iya dulu banget sih tahun 2015 ya. Di sekitaran gereja Yakobus kan kali tuh ya.
Iya, ada iya. jalan inspeksi. Iya, iya. Nah di situ, ya yang menarik adalah di sana anak-anaknya itu canggih banget pakai smartphone, tapi megang pensil nggak bisa. Oh ya. Padahal udah SD. Jadi ya tugas saya di sana nuntunin mereka bikin huruf A, Oke. B. Dan muka saya Cina lagi kan. Oke. Ya kan, itu buat saya pribadi saya deg-degan masuk ke lingkungan yang seperti itu. Ya maaf aja, tapi ini kenyataannya saya merasa begitu ya, agak insecure dulu sebagai seorang keturunan Tionghoa. Iya, iya, iya. Tapi ya makin kesini makin kenal banyak orang ya makin pede aja sih. Oke. Apa maksudnya? Berarti udah lama banget ya? 2015 aku pikir pas diakon ditugaskan menjadi seorang diakon Enggak, di sini. justru ketika saya awal jadi frater. Oh, udah sempat kesini dulu. Udah, bahkan dulu ketika Romo Romanus baru tabisan, saya masih seminaris. Iya. Masih SMA aja baru masuk gitu ya. Belum masuk, jadi masih kelas 0. Saya pertama kali ke Yakobus, kaget banget lihat gerejanya gede. Oke. Saya waktu itu ngeliat Romo Romanus misa, saya tugas di depan pintu ngumpulin sumbangan. Ngumpulin amplop sumbangan. Oke. Itu ya. Iya, Saya iya. nggak pernah mimpi tugas di Kelapa Gading. Sekarang jadi diakon. Iya, iya, iya. Jadi iya. ya ini nggak tahu kenapa Tuhan nuntun saya balik terus ke sini. Tapi mungkin ya nanti juga pergi juga sih. Jadi yang Tapi nggak pergi betah nanti balik lagi, ujung-ujung balik lagi. yang nggak betah lihat saya sabar-sabar aja ya. Enggak lah gitu. Diakon mah dicari. Makanya boleh dari tadi. Diakon biasanya tanggal berapa? Oh iya, iya Ditungguin dari tadi. Oke, 2015. Iya, 2015. Berarti pada saat menjadi seorang frater di sini atau gimana? Enggak, frater awal-awal baru mulai kuliah. Mm-mm. 2015 2016 lah kurang lebih itu. Terus kok tahu ada anak-anak yang belum bisa baca itu? Apakah ada komunitasnya? Ada komunitasnya. Oke. Ada kerabat kerja Ibu Teresa waktu itu kelompoknya. Ada satu tokohnya Pak Petrus bantu dulu di Pedongkelan, tapi Iya, Pedongkelan digusur nyebrang ke Kodamar. Betul. Itu ya gitulah. Akhirnya mengajar di situ. Iya, saya juga nggak sendiri sih sama beberapa teman. Ya kalau nggak sama teman-teman saya itu juga saya takut. Iya dong. Nah, untung ada mereka jadi saya lebih berani gitu ya. Berapa lama ngajar? Nggak lama sih, ya 6 bulan. Oh, luar biasa. Ada perkembangan dong dari anak-anak. Ya Jadi minimal bisa tulis ABC lah. tangannya nggak kaku ya? Nggak, ya tetap kaku sih. Nggak ada perubahan dong. Tapi bisa nulis. Oke. Iya. Luar biasa pengalamannya. Gimana ya? Kita mau bahas apa lagi nih, Diakon? Apa lagi nih? Arthur, apa nih? Ngomongin apa lagi? Fer, ada tema nggak? Gimana nih hostnya Iya. nih? Iya. Nggak ada pertanyaan lagi buat Iya. Diakon. Kita ngobrolin ini dong. Tadi balik lagi lah ke urusan suara hati ini. Masuk. Iya, Oke. kita jauh banget ya udah Iya, maju iya, terus mundur lagi. Gimana ya caranya? Diakon pernah overthinking gak sih? Overthinking. Oh iya, saya itu termasuk yang overthinking sih sebagai seorang frater. Apa aja dipikirin. Karena itu juga yang membuat teman-teman saya itu kadang jengkel sama saya. Gitu aja dipikirin, gitu Oh aja ya? dipikirin. Iya, saya salah satu yang membuat mereka kesal karena kadang ya saya merasa saya berbuat salah pada mereka, tapi tuh mereka biasa aja gitu. Mm-mm. Tapi nanti giliran saya salah beneran ya itu udah berabe gitu Oke. ya. Tapi ya pernah overthinking. Pernah overthinking. Sama lah ya kayak kita semua. Sama saya manusia Bapak Ibu teman-teman, bukan alien. Alien juga mungkin pernah overthinking gak Iya sih ya, Diakon? bisa jadi ya. Kenapa ya gue jadi alien? Iya, iya. Kenapa gue gak jadi manusia aja? Terus caranya gimana mengatasi itu? Saya itu perjalanannya cukup panjang ya. Saya itu agak sensitif orangnya, baperan gitu ya, jujur aja. Oh iya. Tapi kayak gini juga sih, apa namanya? Saya berusaha ini aja sih, pakai akal sehat dulu, bahwa apa yang saya khawatirkan itu kan belum tentu memang kenyataan ya. Mm-mm. Jadi saya perlu tahu kondisi realnya seperti apa. Kalau saya udah tahu kondisi realnya seperti apa, saya bisa petakan mana yang bisa saya kontrol, maksudnya saya kendalikan, mana yang ya udah itu cuma bisa saya terima. Mm-mm. Itu sesuatu di luar diri saya, perasaan orang lain, anggapan orang lain, Iya. kayak gitu, atau ya cuaca, Betul. situasi. Kadang kegagalan itu bukan karena kita, tapi karena ya memang kecelakaan. Mm-mm. Jadi ketika saya bisa bedakan itu, ya udah hati lebih tenang.
sekali lagi bawa dalam doa Ya. gitu. Oke. Ada satu buku, Diakon juga suka baca buku kan ya? Nggak suka banget sih. Ya saya beli buku tapi belum tentu baca buku sih ya. Oh iya. Beli buku apa biasanya? Buku apa ya? Buku filosofi Iya atau filosofi itu karena saya kan kuliahnya itu ya. Hmm, Kadang itu ya saya mau baca novel itu bingung mau mulai dari mana novel itu. dari halaman pertama dong. Oh ya betul juga ya. Tapi apa gitu loh temanya atau Oh, mana iya, yang iya. bagus kayak gitu. Oke. Gimana buku apa? Banyak sih. Aku tuh suka banget sama buku filosofi teras. Oke, filosofi teras, Pernah. filsafat stoa ya. Iya, Oke. stoik gitu. Jadi ya itu sama hal yang dengan Diakon Iya, sampaikan iya. bahwa ada namanya dikotomi kendali. Yes. Ada yang di dalam kendali kita ya perasaan kita sendiri, pikiran kita, Iya. terus kehendak kita. Tapi juga ternyata ada banyak hal yang di luar kendali kita yang nggak bisa kita kontrol gitu. Iya. Tapi justru itu sering kali menjadi penghalang buat kita. Oke. Kita ya nggak kita sih, ya aku sih maksudnya kadang juga walaupun baca tetap aja ngerasa kayaknya omongan orang tetap nyelekit ya, tetap nyakitin ya, walaupun Iya. sebenarnya ya udah itu kan udah di luar kehendak aku, di luar prediksi aku juga gitu kan. Iya. Tapi gimana caranya supaya bisa balik lagi punya pribadi yang istilahnya mindfulness lah ya. Segala sesuatu ya dipikirkan dengan baik gitu loh. Mana yang ada di dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Iya, ini lagi ngetren nih mindfulness itu ya. Betul. Hati-hati. Sebagai orang beriman nggak cukup. Ya. Ya, mindfulness itu penting, iya, tapi nggak cukup. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Iya, betul. Tetap, saya yakin Puspa juga begitu. Udah mindful, berdoa, dan kemudian dituntun Tuhan. Betul. Iya, mindfulness itu sendiri sarana dari Tuhan supaya kita bisa melanjutkan hidup. Iya, dia nggak berdiri sendiri. Iya. Itu. Itu sih kadang ngerasa ya walaupun sudah sedemikian rupa mengatur pikiran dan pandangan sendiri gitu, tapi ternyata kadang masih buntu juga ya, masih nggak ada jawaban juga gitu. Kalau kalau pelengkapnya itu nggak ada, ya itu ujung-ujungnya siapa, Tuhan Yesus doang gitu. Itu sih. Satu hal juga ya, ini mungkin aneh atau gimana ya. Tapi saya kalau lagi bete, lagi bosen gitu ya. Ini jujur nih ya. Terserah mau ditiru apa enggak ya. Saya ngobrol sama Google, ya. Serius? Iya, oke Google. Google, Menarik. tolong gombalin saya dong. Nih dengerin. Siap ya, bagaimana dengan ini? Saat aku bersamamu, 1 hari serasa 1 detik. Tapi saat aku jauh darimu, 1 detik serasa 1 tahun. Lagi. Satu lagi. Bagaimana dengan ini? Kalau kendaraan parkirnya di lahan parkir, kamu parkirnya di hatiku. Jayus sih ya, tapi begini kadang-kadang saya itu ya ketawa kayak gini-gini aja. Serius? Ngomong sama Google Assistant. Berarti dia kan jayus juga. Iya. Tapi itu menghibur ya? Menghibur. Kalau nggak percaya tanya Romo Tino deh. Serius? Dia yang dulu ketika di seminari tinggi itu sering lihat saya ngomong sama Google gitu Oh ya. iya? Iya, kadang mereka melihat saya lagi stres apa ya. Ini hiburan buat saya sih kadang. Oh iya? Iya. Seru banget. Unik ya? Iya. Itu Tapi selalu minta digombalin. iya kadang-kadang. Oh. Iya. Apa namanya? Nggak ada Ini yang gombalin. iya, cara supaya apa ya nggak overthinking ya, ini pakai yang receh-receh beginilah, nggak usah pikir macam-macam yang susah-susah lah. Iya. Temukan hiburan-hiburan yang menggembirakan, simple, murah, sehat. Ya udah, itu sih. Diakon nih lahir di bulan apa? Lahir bulan apa ya? Kita penasaran dengan sign-nya Diakon. Iya, saya itu sayangnya Virgo. Langsung Oh ya, tahu ya. Sebentar lagi berarti ya. Oke. aha gitu. Oke, Diakon. Tapi kalau melihat dari Sebentar. apa? Arthur, udah berapa menit? 3, 4. 4-3. Oh ya, lama juga ternyata ya. Iya, Oke, silakan. luar biasa. Lanjut. Lupa kan? Nah, bagus. Tadi nanya, oke, kalau ngelihat dari style Diakon, terus habis itu cara ngomongnya, terus tadi dibilang nggak suka banyak perintilan-perintilan. Apa hal yang mendeskripsikan seorang Diakon Bernard ini sendiri? Waduh,
Apa ya? Kadang kan ada orang yang gue emang Contohnya dia apa? minimalism banget ya, maksudnya memang minimalism tidak banget ya. suka yang pakai hal-hal ribet-ribet lah, nggak suka pakai ornamen apapun gitu, dan emang baju gue lebih ke yang baju-baju yang bisa di mix and match gitulah intinya, kayak oke. apa sih sekarang istilahnya capsule wardrobe gitu ya. Apa tuh? Jadi bajunya tuh baju yang kayak putih, hitam, abu-abu. Jadi kan gampang oke. tuh Iya. memadu padankannya. Terus juga dari cara bicara, dia kan ini tipikal orang yang kayaknya sekali ngomong ya udah gitu. Ya saklek yang penting ya itu yang aku omongin gitu ya. nggak ada bertele-tele segala macem gitu. Iya. Emang seperti itu ya. Ya saya itu kesulitan kalau diminta basa-basi ngobrol gitu iya, ya. Ya kelihatan mohon maaf sekali ya Puspa ya. Tidak apa-apa, Diakon. Tapi saya berusaha untuk bisa cair ngobrol, Iya, itu iya. perjuangan buat saya. Tapi kalau untuk style ya style saya ya mentok-mentok beginilah. Baju saya di lemari juga hitam semua. Bukan karena saya nggak punya baju, tapi itu karena saya pilih. Saya suka warna baju yang polos, warna gelap itu. Nggak bisa saya pakai baju warna pink, itu saya nggak bisa. Gitu. Gitu. Tapi kalau dikasih baju pink mau? Ya dikasih ya terima kasih. Itu. Tapi ya perkara nanti dipakai atau enggak ya mohon maaf gitu ya. Oke. Itu. Kalau ya saya itu pengen jadi pastor ya, jadi diakon itu yang sederhana, simple. Kalau bisa suci, peduli, udah itu aja. Nggak macem-macem ya. Iya, kalau macam-macam gimana ya? Itu uang ya, misalkan uang saya habis buat apa ya? Beli pulsa, tadi ya kita udah ngobrol ya, isi Iya. GoPay. Paling langganan itu Disney Hotstar, Netflix, nonton. Selebihnya buat bayar parkir, sama buat itu Pak Oga nyebrang jalan. Kan di sini banyak nih orang minta-minta, Oh iya. kayak nyebrang dari sini ke Pulau Mas, mau nyebrang di Kodamar bypass itu, mau masuk tol, bayarin. Habisnya di situ. Oke. Oh bukan Ya, yang kayak gitu nabung buat beli something yang mahal gitu, misalnya pengen beli jam tangan. Ih, jam tangan aja nggak pakai ya Diakon? Enggak sih, saya ada tapi ya jarang pakai. Ya bukan gaya-gayaan sih, tapi emang ya nggak biasa pakai gitu ya. Ya. Ada tapi ya dipakainya ketika perlu aja. Oke. Sangat sederhana. Tapi ya sangat berkesan juga sih Diakon. Maksudnya ternyata cocok-cocok aja. Iya. Bagus-bagus juga, nggak harus mengikuti tren yang ada. Iya. Oke. Ya itulah, nggak usah dipaksain panjang-panjang gitu ngobrol ya. Iya Heeh, ya. Iya. Terus sekarang lagi nih? terakhir. Oke. Seneng nggak terakhir? Bentar lagi Seneng mau makan gua. pizza soalnya. Iya, dari tadi saya sudah berpikir mau makan pizza, lapar. Itu berisi sampai keselak ya. Oke, Diakon. Tadi ngobrol sebelum masuk ke dalam tahap menjadi seorang pastor, melalui ini dulu kan, menjadi seorang diakon dulu. Diakon, oke. Setelah itu apa rencana jangka panjangnya? Jangka panjang itu yang tahu Bapak Uskup dan para romo yang ada di kuria keuskupan. Iya. Perkara saya ditugaskan kemana sebagai apa itu. Ya kalau udah seperti saya ini kan udah terikat ya untuk keuskupan tertentu. Saya nggak tahu nanti setelah ditabiskan imam saya tetap di Kelapa Gading atau enggak. Iya. Jadi ya apa namanya? Saya ini aja, saya mulai packing aja. Oh iya. Iya, jadi nanti kalau disuruh pindah ya pindah, kalau enggak ya bongkar lagi gitu kan. Iya. Oh ya, lebih simpel ya. Jadi kayak ya udah nggak pusing juga, nggak mikirin Iya. juga. Ya tentu ada pergumulan tapi ya harus dijalani. Emang komitmen hidup kayak gitu. Jadi kalau nanya jangka panjang, saya juga nggak tahu rencana Tuhan lewat keuskupan buat saya apa. Tapi udah tahu kapan ditabiskan? Tabisannya ya 15 Agustus. 15 Agustus. Iya, jadi mohon doanya. Ya, semoga ya memang akhirnya ya saya gembira juga menjalani ini semua untuk for the rest of my life gitu ya. Oke. Ada nggak sih hal yang mau Diakon sampaikan? Ini nggak usah pesan-pesan terakhir ya, karena ya kita nggak tahu, siapa tahu Diakon tetap ada di Gading gitu ya. Iya. Memenuhi jadwal umat-umat akhirnya. Iya. Pertama itu saya bersyukur banget bisa tugas di Kelapa Gading. Oh ya. Meskipun ya itu ya ada aja sih yang rese. Ya di mana-mana juga ada gitu. Tapi saya bersyukur pertama karena komunitas romo-romonya itu istimewa buat saya. Saya memang kenal romo-romo ini udah lama.
Iya. Teman rumah saya dulu, yang baru itu Romo Suto. Tapi Oh, Romo ya. Suto pun cepat banget nerima saya dan bisa jadi akrab, itu saya gembira sekali. Mm-mm. Komunitas romo-romo yang rukun, penuh sukacita, saling dukung, bisa ngumpul bareng, itu kekuatan untuk saya. Yang berikutnya, umat Kelapa Gading itu potensinya banyak. Cuma memang suka jalan sendiri-sendiri. Mm-mm. Jadi agak berantakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang kadang-kadang kerajaan Allah harus dibangun dari sesuatu yang berantakan. Oke. Asal jangan banyak berantem aja. Banyak memang. Ya ada aja sih, dia bertengkar terus nggak mau kalah, merasa diri paling tahu, merasa diri senior, merasa diri nggak mau digantiin, dan yang paling parah nggak mau belajar sesuatu yang baru. Itu udah mati dah kalau udah kayak gitu. Jadi semoga kita bisa sama-sama terus berjalan menemukan hal-hal baru, menginovasi apa yang sudah ada. Tadi lagi menemukan Tuhan maunya apa sebenarnya dari paroki Kelapa Gading. Jangan maunya saya, maunya kita, tapi Tuhan maunya apa. Dan itu butuh diskusi, ngobrol bareng, tukar pikiran, saling berbagi, mau diatur, ya kayak gitu lah. Oke. Gitu. Tapi bersyukur sekali bisa tugas di Kelapa Gading, orangnya baik-baik, murah hati. Teman-teman mudanya juga banyak, cuma memang perlu ditarik biar lebih terlibat. Oke. Ya, jangan ngumpet aja, keluar. Keluar, masih ada diakon di sini. Mungkin untuk berapa tahun lagi ya diakon ada di sini untuk menarik kalian semua. Oke, terima kasih banyak diakon untuk waktu yang dibagikan. Terima kasih Puspa. Saya tahu ini sangat melelahkan ya Untuk saya, untuk ngobrol, tapi tidak apa-apa. Iya. Karena aku selalu percaya amin. everything happens for a reason. Jadi Yes. selalu ada alasannya dalam segala sesuatu yang Iya. terjadi dalam kehidupan kita. Oke. Jadi semoga yang baik bisa diambil, semoga semakin bisa menilik hati setiap kita untuk menggali lebih dalam lagi apa mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mau sampaikan bye-bye dulu atau mau closing? Dia kan mau closing. Apa mau pizza aja? Dah. Sampai jumpa di video kemarin. Video selanjutnya. Bye-bye. Bye.